Halo semuanya, bersama saya Rosa Regita Aprilia di Inspiratif Kehidupan, gambaran untukmu di masa depan. Wah, bagaimana nih teman-teman kabarnya yang ada di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan sebelumnya, di episode sebelumnya kita sudah membahas berbagai inspiratif dari kalangan mahasiswa ataupun pekerja gitu ya, dan kali ini juga tak kalah menarik nih teman-teman ya, karena hari ini kita kedatangan salah satu mahasiswi yang sangat pekerja keras dan bonusnya cantik nih teman-teman. Wow. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Natal bagi teman-teman yang merayakan dan selamat menyambut tahun baru tahun 2024. Nah, belum afdol nih teman-teman. Setelah ini hitungan hari kita sudah masuk ke tahun 2024. Tetapi potensi teman-teman ataupun pengalaman teman-teman yang kalian dapatkan di tahun 2023 hanya stuck di situ aja. Nah, kurang afdol karena rasanya tidak ada pembaharuan gitu. Tidak ada value. Bahasa sekarang tuh value yang ingin diperbarui untuk di masa yang akan datang. Nah, tanpa berlama-lama nih teman-teman ya, ini di Inspiratif Kehidupan hari ini yang sangat berbahagia. Kita kedatangan salah satu narasumber yang cakep dan pekerja keras, karena narasumber kali ini itu memiliki pengalaman yang sangat luar biasa selama berkuliah. Nah, langsung saja kita sapa. Halo Kak Yona. Halo Kak Ocha. Nah, halo, bagaimana kabarnya nih Kak Yona? Alhamdulillah baik sekali. Mungkin teman-teman yang inspiratif di rumah belum tahu nih Kak, siapa sih sebenarnya Kak Yona itu? Boleh dong diperkenalkan nih Kak, nama lengkap dan apa sih kesibukannya untuk saat ini gitu. Oke, halo semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Yona Nidi Arsewa. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Pendidikan Ganesha, dan kesibukan saya saat ini yakni selain menimba ilmu, saya juga berwirausaha mengisi waktu luang. Wow, nih teman-teman sudah kesepil pastinya lah. Ini ada narasumber kita yaitu Kak Yona Migi nih, salah satu mahasiswi aktif di Universitas Pendidikan Ganesha. Selain berwirausaha juga prioritasnya tetap ya nih teman-temannya, yaitu menimba ilmu nih. Nah, Kak, ini pastikan banyak teman-teman yang ingin tahu nih, mengapa sih Kak Yona memutuskan untuk berwirausaha sambil kuliah? Kan kita tahu nih perkuliahan juga memiliki kesibukan yang sangat padat gitu. Dan saya juga merasakan sebagai mahasiswa juga ikut organisasi itu. Selain itu juga mengikuti perkuliahan di kelas. Itu saya rasa perkuliahan itu sangat padat. Tapi Kak Yona memutuskan untuk berwirausaha nih. Ini menarik sekali nih. Mengapa nih Kak? Apa yang melatar belakangi Kak Yona selain berkuliah juga berwirausaha? Jadi hal yang melatar belakangi saya untuk memulai berwirausaha saat kuliah itu karena mengingat saya ada basic jualan, ada jiwa-jiwa berdagang dari orang tua saya, yang diberikan dari orang tua saya ke saya, ya. Itu akan membuat saya lebih menyukai aktivitas saya kali ini. Nah, menurut saya juga berwirausaha itu merupakan hal yang menyenangkan, dan karena kita bisa berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain, dan hal yang lebih menyenangkan yaitu ketika produk yang kita jual itu laku, dan tentu kita mendapatkan uang yang sebenarnya mungkin bukan tujuan awal bagi saya sendiri, karena tujuan itu passion saya. Jadi ya saya melakukan hal itu dengan sangat enjoy gitu menjalaninya, dan tanpa memikirkan terlalu dalam untuk uang yang didapat. Oh, luar biasa ya latar belakangnya Kak Yona memutuskan untuk wirausaha itu sangat luar biasa. Selain untuk mengembangkan skill juga kan, bonusnya, benefit yang didapatkan juga menjadi peluang nih untuk masa depan setelah lulus untuk perkuliahan nantinya gitu kan ya Kak ya. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, usaha apa sih yang sedang Kakak telateni atau Kakak jalankan untuk saat ini? Oke, untuk usaha yang saya geluti saat ini, usaha yang saya telateni saat ini itu di bidang makanan, yaitu usaha cireng atau kerap dikenal orang itu usaha saya ini usaha kedai dua gadis. Ya, usaha ini alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, dan alhamdulillah
sudah memiliki pelanggan tetap maupun pelanggan baru yang bisa menikmati produk saya ini dan juga membeli produk usaha ini. Dan usaha saya yang saya tawarkan itu jenisnya makanan ya, yang sudah saya jelaskan tadi, dan makanannya itu cireng atau aci goreng, dan minumannya itu kita juga punya produk teh kombucha. Tehnya ini adalah teh hasil fermentasi yang berasal dari bakteri baik yang saya inovasikan menjadi berbagai varian rasa, dan begitu pun dengan jenis makanan cirengnya. Oke, teh fermentasi dari bakteri baik tentunya memiliki ribu manfaat nih ya bagi tubuh. Nih untuk teman-teman yang memiliki saudara atau orang tua yang memiliki gangguan pencernaan mungkin ataupun apa, bisa nih order langsung di usahanya Kak Yona yang jenis varian minumannya yaitu teh kombucha atau teh fermentasi dari bakteri baik karena menyimpan 1000 manfaat tentu. Oh, luar biasa ya, usaha yang ditawarkan itu sangat inovatif dan memiliki peluang sih saya rasa nih Kak ya. Kita tahu untuk berwirausaha ini juga membutuhkan effortless ya, effortless kata bahasa anak sekarang. Terus juga membutuhkan waktu nih tentunya ya kan. Apalagi kita mengingat Kak Yona ini sedang berkuliah. Bagaimana nih Kak? Iya, bagaimana sih sebenarnya cara manajemen waktunya tuh Kak supaya perkuliahan dan jualan itu bisa berjalan secara baik gitu? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Nah, berbicara tentang manajemen waktu ya. Nah, seperti yang kita ketahui gitu, keduanya itu sama-sama penting, dan kuliah dan juga berwirausaha itu bagi saya itu sama-sama penting. Tapi balik lagi ke prioritas ya Kak ya. Nah, saya di sini bertujuannya untuk kuliah untuk saat ini ya. Jadi sehingga saya utamakan ya kuliahnya dulu gitu. Jika memang ada waktu luang ya saya manfaatkan dengan baik untuk berjualan. Ataupun sebaliknya, tergantung kondisi dan situasi yang sebenarnya apa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Dan apabila saya sembari kuliah, jadi harus benar-benar bisa memanajemen waktu dengan sebaik mungkin supaya keduanya itu sama-sama berjalan dengan baik. Oke, tips nih ya. Ini juga bisa dijadikan sebagai tips and trick nih buat teman-teman yang mau memulai usaha sambil kuliah nih. Bagus banget sih tips and triknya, dan saya pun belajar dari Kak Yona. Meskipun saya tidak berwirausaha ya, tapi setidaknya saya tahu nih, dengan cara baik dalam manajemen waktu itu seperti ini gitu. Tadi Kak ada yang terlewatkan nih mengenai usaha. Tadi Kak Yona sudah menyampaikan usaha yang ditawarkan yaitu produk makanan dan minuman ya. Yaitu cireng dan teh kombucha. Mengapa sih Kak Kakak lebih memilih cireng dan kombucha yang dijadikan sebagai produk jualan Kakak? Kalau mengapa itu ya Kak, karena kita lihat dari segi peluang adanya nilai jual yang ada di masyarakat sekeliling saya lah. Dari teman-teman kuliah juga kita tahu banyak juga kan mahasiswa itu banyak yang berwirausaha sekarang, UMKM lah istilahnya kita tahu. Tapi dari adanya semua anak-anak yang berjualan gitu, yang berdagang, saya melihat ada peluang, dan peluang itu kebetulan juga saya bisa memproduksinya. Dan peluang itu saya tahu ya itu cireng tadi, dan kebetulan saya juga bisa memproduksi cireng. Apalagi kalau kita tahu ya cireng itu memang bisa kita lihat tuh sepele ya gitu, kayak semua orang tuh bisa kok sebenarnya buat gitu. Cuman kita tahu juga nggak semua orang pasti bisa bikin gitu, nggak semua orang pasti mau bikin di hari itu juga gitu. Pasti kan kalau bisa beli kenapa nggak beli gitu kan. Terus juga dari teh kombuchanya itu sendiri, kenapa saya milih itu karena satu juga peluang, dan yang kedua kita tahu dari segala jenis minuman yang ada itu kan mereka punya efeknya masing-masing gitu, efek baik dan efek buruk. Lalu saya berinovasi, kayak saya berpikir apakah ada ya gitu minuman yang kelihatannya semua orang itu suka, tapi dia punya manfaat yang baik gitu. Nah, ketika saya searching, saya lihat-lihat, gitu, saya cari peluang-peluang, gitu, saya tanya ke sana kemari, ternyata emang ada tuh Kak minuman yang
memiliki manfaat yang baik bagi tubuh, yaitu teh kombucha, teh fermentasi dari bakteri Bali. Makanya saya memilih cireng dan juga teh kombucha ini karena memang adanya peluang dan juga memang dari segi produksi itu mudah dan juga manfaatnya banyak, manfaatnya yang baik itu banyak. Memang sih kalau kita ingin memulai usaha itu kita harus mengetahui terlebih dahulu peluang gitu ya Kak ya, karena kita tahu usaha tuh banyak sekali. Usaha itu orang-orang kalau memang ingin mendapatkan uang pasti berwirausaha gitu. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu nih peluang apa yang sekiranya tepat nih untuk kita jadikan usaha yang tidak memiliki terlalu banyak pesaing gitu Kak ya. Dan ini menjadi jawaban Kak Yona, alasan mengapa Kak Yona ini memulai usaha dengan menawarkan produk makanan cireng dan minumannya yaitu teh kombucha, karena itu tadi peluangnya itu sangat penting sih bagi seorang wirausaha. Nah, berbicara mengenai usaha nih Kak, kira-kira kalau memang boleh tahu omset yang Kakak dapatkan selama berwirausaha ini berapa, dan untuk usaha Kakak ini sudah berjalan berapa lama nih Kak? Untuk omset ya Kak, saya sebenarnya tidak mematok secara besar, yang penting saya ya jualan laku gitu saja. Nah, untuk per bulannya itu kita bisa mencapai omset sekitar 3 jutaan ya. Dan ini usaha ini sudah jalan 2 tahun. Oke, omset 3 juta selama per bulan untuk usaha startup lah. Untuk usaha startup itu 3 juta lumayan loh teman-teman ya, kalau teman-teman tahu. Untuk 3 juta itu bersih Kak atau masih kotornya? Untuk 3 juta itu udah bersih ya Kak, udah bersih, itu udah termasuk biaya yang lain-lain. Wow, luar biasa. Kita tahu di omset sudah kita ketahui gitu, kayak omset yang didapatkan Kak Yona sudah kita tahu, latar belakang usahanya sudah kita tahu juga. Nah, tentu sebuah usaha itu ada pengalaman. Nah, apalagi usaha Kak Yona sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun. Pengalaman apa nih selama menjalani usaha dan kuliah yang Kak Yona, menurut Kak Yona tuh berkesan sekali pengalaman yang Kak Yona dapatkan? Oke, untuk pengalaman ya, pengalaman saya berwirausaha selama kuliah ini, alhamdulillahnya saya pertama kali mencoba ikut-ikut nih Kak, ikut-ikut karena mungkin ada peluang juga ya dari kampus itu. Saya pertama kali mencoba mengikuti ajang lomba wirausaha merdeka, dan alhamdulillahnya usaha saya itu masuk dalam nominasi dengan meraih juara 3 kategori Best Digital Marketing tahun 2023 yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, itu salah satu pengalaman yang menurut saya itu sangat berkesan selama saya berwirausaha sambil kuliah ini. Wow, luar biasa ya. Akhirnya nih usaha kakak yang kakak rintis itu tidak sia-sia gitu ya. Kakak bisa mendapatkan apresiasi yang tidak semua orang itu bisa dapatkan. Berkat kerja keras kakak juga akhirnya semua terjawabkan gitu Kak ya, dengan kakak bisa meraih juara Best Digital Marketing tahun 2023 lagi. Wow, luar biasa nih, sangat inspiratif sekali ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman kalau masih merintis usaha tapi belum mendapatkan apa-apa, ngerasa belum mendapatkan apa-apa, tidak masalah, it's okay, semua akan ada jalannya nih teman-teman. Kalian akan mendapatkan sesuatu yang mana sesuatu itu belum kalian rencanakan malahan, tapi Tuhan tidak akan salah pilih. Tuhan sudah memberikan jalan ke kalian semua untuk mendapatkan apa yang selayaknya teman-teman dapatkan nih. Nah, untuk terakhir nih Kak, motivasi untuk teman-teman nih Kak, supaya teman-teman memiliki gambaran untuk masa depan ya, sesuai dengan tema podcast gambaran untukmu di masa depan gitu. Jadi motivasi untuk teman-teman dari Kak Yona, silahkan. Oke, motivasi yang dapat saya berikan untuk teman-teman, yang pertama ya Pak, yang pasti itu kembangkan terus potensi yang ada dalam diri kalian. Nah, karena mimpi itu akan tercapai
sesuai usaha yang kalian lakukan saat ini. Bermimpi boleh, tapi juga harus diimbangi oleh usaha. Soalnya kan kalau kita tahu ya Kak, banyak anak-anak muda sekarang yang mimpinya tinggi-tinggi gitu, tapi usahanya tidak ada. Jadi untuk kalian semua, kalau kalian punya mimpi itu sangat boleh sekali, tapi harus diimbangi dengan usaha agar mimpi kalian itu dapat tercapai. Imbangi mimpimu dengan usaha. Nih, penekanan lagi nih dari saya. Imbangi mimpimu dengan usaha. Kalau tidak ada usaha, untuk apa kita bermimpi? Boleh bermimpi tapi di kasur aja kalau begitu ya. Oke, mungkin sekian ya teman-teman ya. Itu tadi kisah inspiratif dari Kak Yona Mija Arsela, salah satu mahasiswi aktif Universitas Pendidikan Ganesha yang sudah memberikan kita gambaran untuk kalian semuanya. Dan podcast ini juga kita hadirkan untuk teman-teman, selain untuk dijadikan sebagai gambaran di masa depan, podcast ini juga menemani waktu tidur kalian nih. Untuk kalian yang galau, gak usah galau. Sekarang zaman apa galau tahun 2023 mau ke 2024, tidak ada kata galau, adanya kata perubahan nih untuk diri kita, untuk menjadikan pribadi kita lebih baik lagi ke depannya. Oke, mungkin sekian saja dari saya dan Kak Yona. Terima kasih Kak Yona atas kesempatannya sudah berbagi atau sharing cerita kepada teman-teman inspiratif, dan semoga cerita yang sudah disampaikan oleh Kak Yona bermanfaat untuk teman-teman inspiratif di rumah. Saya Rosara Gita Aprilia pamit undur diri dan sampai jumpa di episode kisah inspiratif selanjutnya. Bye-bye.